ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sahih meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban," di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku, yang paling kuat cintanya kepadaku, nasun yakununa ba'di, adalah orang-orang yang akan datang setelahku, setelah saya wafat. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka berharap, di antara mereka ada yang berharap, andai saja bisa melihatku, sekalipun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun harus mengorbankan keluarganya, sekalipun harus mengorbankan seluruh hartanya, yang penting bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Rasulullah, orang yang paling besar cintanya kepadamu. Tentu kita tidak mampu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, kecuali di dalam mimpi. Akan tetapi kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, mengumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya kelak nanti. Dan ada beberapa amalan, apabila seseorang melakukannya, mengamalkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amalan tersebut adalah senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Thauban, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari dia mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cari di masjid, cari di pasar, cari di seluruh Madinah, tidak ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Thauban bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah lama mencari. Setelah melihat Nabi, Thauban kelihatan pucat, kelihatan rasa sedih dari raut wajahnya. Maka Nabi bertanya, "Malaka ya Thauban, anta marid?" Ada apa denganmu wahai Thauban? Apakah engkau sakit? Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak sakit. Hanya saja saya tadi mencarimu,
Saya rindu ingin bertemu denganmu. Saya berkeliling kota Madinah ingin bertemu denganmu, tapi tidak menemukanmu. Saya khawatir jangan sampai di akhirat kelak saya tidak mampu lagi bertemu denganmu. Engkau sudah berada di surga yang tertinggi, sedangkan kalau saya masuk surga akan berada di surga yang terendah. Itu pun kalau saya masuk surga. Tapi kalau saya tidak masuk surga, saya tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Ini yang membuat Thauban sedih, khawatir tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi SAW di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Akan dikumpulkan bersama para nabi, para orang-orang saleh, para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman yang terbaik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulullah akan dikumpulkan bersama para nabi, dan tentunya diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga orang yang akan bertemu dengan Nabi di akhirat kelak dikumpulkan bersama Nabi adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana diriwayatkan seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan saya sudah mendirikan salat, saya menunaikan puasa Ramadan, saya membayar zakat. Bagaimana keadaan saya ya Rasulullah? Apa yang akan saya dapatkan wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Man mata ala hada." Siapa yang wafat dalam keadaan seperti ini, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, menunaikan salat, menjalankan puasa, mengeluarkan zakat, siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yaumil qiyamati hakadha. Maka dia akan bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang siddiq pada hari kiamat seperti ini. Nabi mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya, malam yu'aqqa walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya setelah beriman, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yaitu senantiasa memperbanyak salat sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi'ah Ibni Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam dia tidur di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu jangan sampai Nabi punya hajat di malam hari, Nabi punya keperluan di malam hari, dia sudah siap berada di depan pintu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking banyaknya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Sal ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepada aku wahai Rabi'ah," sebagai balasan terhadap pelayanan Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta sesuatu kepada aku. Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya meminta kepadamu ya Rasulullah, semoga aku bisa bersamamu di surga. Kata Rasulullah, "Aw ghairu dzalik." Tidak ada permintaanmu selain itu. Mintalah harta, minta dunia, minta kekayaan, apa saja selain itu. Kata Rabi'ah, hanya itu ya Rasulullah. Saya tidak butuh dunia, saya tidak butuh harta, saya tidak butuh jabatan, semua itu akan hilang. Saya ingin bersamamu di surga. Maka kata Rasulullah, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Maka bantulah saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antaranya juga adalah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, berdoa. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud suatu hari di dalam masjid dia sholat. Kemudian Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Ketika sedang sholat, Abdullah bin Mas'ud berdoa. Tidak kedengaran doanya, tapi Nabi mengetahui apa doanya. Nabi mengatakan sal tu'ta. Mintalah kamu akan diberi, mintalah kamu akan diberi. Abu Bakar dan Umar heran, penasaran, kira-kira apa doanya Abdullah bin Mas'ud ini? Dan datang kepada Abdullah bin Mas'ud, apa doa yang kamu baca tadi ketika sholat? Sampai-sampai Nabi mengatakan, minta kamu akan diberi, minta kamu akan diberi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku membaca dalam doaku, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, berikanlah saya keimanan yang tidak pernah punah, yang tidak pernah berbalik, keimanan yang kuat, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak pernah habis, dan meminta agar senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi. Ini doa Abdullah bin Mas'ud, senantiasa meminta kepada Allah untuk dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah." Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena salawat umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan yaumal qiyamah. Siapa yang paling banyak selawatnya kepadaku, dialah yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Di antaranya juga adalah memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah." Di antara orang yang paling saya cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya, dia akan paling dekat dengan Nabi SAW. Dia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Karena Nabi tidak suka orang yang buruk akhlaknya, yang buruk ucapannya, buruk perbuatannya. Nabi tidak suka dengan orang seperti itu. Maka kalau mau dicintai oleh Nabi, mau dekat dengan Nabi nanti di hari kemudian, perbaiki akhlak. Karena Nabi adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Tidak akan mungkin mau berkumpul, mau duduk bersama orang yang buruk sifatnya, buruk akhlaknya, buruk ucapannya, buruk perbuatannya. Kemudian terakhir, saya tutup, di antara amalan yang bisa mendekatkan seseorang itu dengan Nabi SAW di akhirat kelak adalah seorang pedagang yang jujur. Apabila dia berdagang, dia berjual atau membeli, dia berinteraksi, berbisnis, dia senantiasa jujur dan amanah. Nabi SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin." Seorang pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada, akan bersama para nabi. Tentunya Nabi kita juga Muhammad SAW bersama orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang jujur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini diantara amalan yang bisa mengumpulkan kita bersama Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para orang-orang saleh, para siddiq, dan semoga kita diberikan kekuatan beramal saleh
mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك بذنوبنا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.